untuk unik banget makan belalang. Kalau itu saat ini ada 450-an. Hasilan kita menjalankan sebuah organisasi, pastinya kalau pasangan itu ada peran istri yang luar biasa. Untuk mulai sebuah kebaikan, mulai saja dulu, jangan nunggu sempurna. Nanti biar Allah yang sempurnakan. perjalanan ini bukan sekedar menempuh jarak. Kami bergerak menyusuri jalan menuju Solo untuk menyapa para penjaga cahaya di pelosok. Di perjalanan, kami menemukan makanan yang menarik. Oh guys, ada makanan apa nih guys? Coba ya kita turun dulu. Assalamualaikum Bro. Ibu ini jualan apa? Belalang goreng. Walang goreng. Walang itu belalang Bu? Ya. Saya beli ya Bu. Yang ini satu, yang ini satu. Di Bacem. Walang goreng. Jadi Ibu nangkep belalangnya di mana? Di pasar ini dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Ya Jawa Timur ini. Kalau ini dari Kebumen sama Cilacap. Dari Kebumen sama Cilacap. Ya. Wah, lihat ini nih, walang. Ini namanya walang pari. Kalau Ibu suka yang mana? Itu yang besar. Oh, suka yang besar. Ya. Lebih terasa Bu. Iya. Coba dulu ya. Nah itu. Oh, yang mana? Bismillah. Rasanya kayak belut ya Bu. Kayak ikan air tawar. Ini di Palembang kayak ikan Teri. ikan teri ya, ikan apa ya? Ikan wader gitu. Ya label. Kalau yang ini mau coba yang ini. Mau? Wah, ini serem banget kakinya Bu. Kakinya bisa dimakan. Diminta bisa, dibuang bisa. Aduh, tajam guys. Ini kakinya nyucuk. Tapi coba. Ya ini enak Bu. Coba kita makan bagian buntutnya. Ini udangnya ada, udangnya Bu. Apa balangnya dibersihkan ya? Iya, ada di tulah itu. Ya bersih. Kalau ada di dalamnya rasanya pahit ya Bu? Iya, rasa kotorannya masih. Unik banget. Makan belalang jadi dua ya Bu? Ya. Ini bisa bikin video ASMR makan belalang. Dapat dua oleh-oleh. Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami pun sampai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sampai juga di Solo. Dan mari kita lanjutkan silaturahim bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren A5 Ustadz Hamid dan istri. Masya Allah, lihat bangunannya ya, khas, kerasa banget vibes Jawa Tengahnya. Iya, assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, ahlan akhirnya sampai juga. Iya, maaf ini bertamunya malam-malam. Tidak apa-apa, ini juga kita baru sampai. Oh. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Sore. Ini selamat datang di Pondok Pesantren A5 Solo. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih capek nih. Saya ngerasa banget vibe Solonya nih, udah ada batik juga kan. Solo kan terkenal sama batiknya kan Ustadz ya? Ya, insyaallah. Dan kelembutan serta keramahan penduduknya. Amin, insyaallah. Ustadz, saya terakhir kesini 1 tahun yang lalu apa ya? Iya, kurang lebih. Ya, ini belum 1 jadi tahun. Ustadz. Cepet sekali, apa pakai jasa Rojonggrang atau gimana? Arsiteknya ini, kontraktornya. Itu ya, kita sampaikan bahwasanya memang kita berangkat dari program ya. Artinya trust dari masyarakat, kemanfaatan pun sudah dirasakan. Sehingga waktu kita menyampaikan hajat kita, Bapak Ibu, Mas Mbak, kita ada keperluan ini untuk bulan ini 100 sak semen seperti itu.
akhirnya beliau-beliau yang bergerak sendiri. Artinya Gitu. tugas kita adalah memberikan dampak gitu Sat ya, Dampak. kebermanfaatan kepada umat sehingga umat feedback begitu Sat ya, wasilahnya begitu ya. Ya. Allah kan yang maha mengatur rezeki, Masya Allah. Ya. tapi wasilahnya seperti itu. Iya. Dulu kan waktu datang ke sini Ustadz santri mukim dan rumah Quran ya Sat. Iya. Sekarang saya lihat bapak-bapak itu tadi itu santri juga atau Santri teras Quran itu. santri teras Quran. Tadi di yang biru tadi itu saja. Ada juga di sana. Itu apa? Sama. Tapi itu Karena- khusus untuk anak-anak. Jadi Iya. kalau kita bicara teras Quran untuk di A5 ini segmennya memang multi usia, Umi, multi usia artinya dari anak-anak ada, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja sampai mbah-mbah ada semua, ada kelasnya masing-masing. Total itu ada 48 kelas. Rombongan belajar. Ya, rombel di 8 titik gitu. Ya termasuk di sini di rumah tadi di rumah saya. Oh, Di rumah saya jadi tadi di sana. tidak hanya terpusat di bangunan ini saja, Nah, Sat, tapi ya, tersebar di 8 titik. 8 titik. Ada yang rumah wakaf, ada Oh, yang Waalaikumsalam masjid-masjid warahmatullahi sekitar. Ya, ada masjid-masjid sekitar. Jadi disitulah kemudian ya kita berharap dari teras Quran, dari rumah Quran ini kemudian muncullah satu kawasan kita beri nama Kampung Quran. Ekosistem yang positif. Ekosistem. Iya, Sat Iya, ya. iya. Dan 8 titik itu beda RT, RW atau lebih luas lagi, Sat? Satu kelurahan lah. Satu kurang lebih. kelurahan lebih Ya. tepatnya ya. Berarti jaraknya dari sini agak jauh juga, Sat ya? Iya. Alhamdulillah. Gurunya tinggal di sana atau berangkat dari sini? Gurunya pulang pergi. Pergi pulang. Jadi Ya, startnya semua guru berangkat dari sini untuk ngajar. Iya. Iya, iya, iya. Aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa, Ustadz, kalau di sini? Pagi ada kelas ini untuk emak-emak pagi Pagi. biasanya Mm-mm. ada beberapa kelas ya kan. Kemudian kalau siang tidak ada aktivitas kantor biasa. Kemudian sorenya anak-anak dan kelas ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu karir. Ibu karir kan pulang jam 4 seperti itu baru kelas dimulai. Iya. Emak-emak pagi, ibu-ibu sore ya, Sat? Ya, mama ibu-ibu sama. Kemudian Iya, iya. yang malam seperti ini untuk ikhwan, ya, bapak-bapak, remaja. Emas-emas. Seperti itu, ya, Mas. Iya, iya, iya. Jadi berapa yang santri usia bapak-bapak? Ini kalau total sih, total itu saat ini ada 450-an. 450 Ya, orang tua itu, Sat ya? Iya. Masya Allah. Sama anak-anak juga. Dan ini yang terbaru kan titik yang di Solo Selatan. Jadi baru jalan 2 pekan ini, Ustaz. Solo Selatan itu di sebelah mana, Sat? Di Solo Baru. Tadi Ustadz kan Titik baru. memberikan arah Iya. ini ya, arah mata angin. Iya. Ustadz, posisi pintunya di utara. Utara itu mana sih? iya. Itulah kalau buta mata angin gitu. Masya Allah. Ini semua kan berproses, Sat. Untuk sampai di titik ini, langkah dimulai itu sejak kapan, Sat? Dan sampai hari ini berarti sudah berapa tahun? Allah Akbar. Ya, izin Alfi, Umi, ini kami ceritakan ya. Mungkin dulu pernah kita sampaikan juga di mana kita memang berawal dari anak-anak. Anak-anak di mana memang kita basic guru ngaji seperti itu, guru ngaji kampung. Kemudian dari anak-anak lah tetangga-tetangga coba kita rangkul. Begitu momentum pandemi itu, waktu itu kan banyak non aktif kegiatan. Itu tahun berapa, Sat ya? 2020. Oh, 2020. 2020. Kemudian waktu itu ada orang tua santri yang tadi diprotes sama anaknya. Mama itu loh nyuruh aku ngaji, nggak pernah ngaji bareng aku. Gitu. Allah. Saya waktu itu speechless juga, bingung. Ini maksudnya gimana ya? Oh ternyata anaknya pengen ngaji bareng ibunya. Tapi si ibu tadi nyampaikan, Ustaz yang penting anak saya bisa ngaji, saya nggak bisa nggak apa-apa. Oh jangan gitu Bu, ini Allah sedang ngasih hidayah pada jenengan lewat lisan mungil putri panjenengan. Ini coba diniatkan untuk perbaikan. Oh ya sudah gitu. Akhirnya kita umumkan siapa ibu-ibu yang pengen belajar ngaji. Akhirnya 20 orang kita mulai 2 kelas. Kemudian terus bertambah sampai di titik ini. Masya Allah. Dari 20 orang sampai sekarang 450 orang ya orang tuanya itu ya. Iya. Dan Iya. apa, Sat?
dulu kan setiap level tuh ada tantangannya Sat ya. Kalau kita bicara ke Hasan, waktu santrinya 20, tantangannya apa Sat? Waktu santrinya anggap saja sedikit lah begitu, Ya. yang Ustadz rasakan Insya Allah. sama Ustazah nih. Kalau dulu, Masya Allah, masih kecil itu waktu itu belum banyak tantangan ya, yang jelas mengalir gitu aja, apa namanya, 20 dan sebagainya gitu. Kemudian waktu itu ternyata antusias dari masyarakat dengan belajar Quran ini kok begitu besar gitu, sehingga di waktu itu kita kebingungan, ini siapa yang mau kita ajak bareng ngajar gitu. Padahal guru ngaji Afwan kan kayak aktivitas yang kurang diminati seperti itu ya. Tapi kemudian kita pendekatan, kita edukasi ke masyarakat, ternyata ada kawan-kawan yang memang mau membersamai. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian guru aman, Iya, santri terus bertambah. iya. Ini kita bingung, tempatnya sudah full, kemudian di rumah sama di masjid waktu itu. Iya, iya. Nah, kita kebingungan, ya Allah, ini kayak pengen muliakan hamba-hambamu yang pengen dekat dengan Quran. Ini bingung, kasih tempat yang terbaik ya Allah. Biar nggak umpel-umpelan tuh, Sat ya. Itu udah jadwal pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Maraton. Gitu. Maraton gitu. Udah mentok lah gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah ada salah satu kakeknya santri, jadi bilang, Ustaz Hamid, saya seneng programnya sampean, tapi kok kasihan gitu. Ya Pak, kasihan gimana? Masya Allah, mohon doanya, saya bilang. Dan beliau waktu itu dapat cerita lah, so, program kita begitu masif seperti itu, dan mungkin dapat cerita dari putranya, kita nggak ada tempat. Akhirnya terus singkat cerita, tanah ini diwakafkan seluas 600 meter. Masya Allah. Ya, itu ya udah. Bismillah, kita niatkan untuk ini jadi satu titik dakwah baru di Solo Utara. Solo Utara, Ya. Masya Allah. Ustazah gimana aktivitasnya? Ustazah kan 4 putranya Sat ya? Iya. 4 Alhamdulillah. jagoan semua. Ya, calon imam semua. Amin, amin. Masya Allah. Dan masih ada yang kecil-kecil saja ya? Masih. Seiring bertambahnya aktivitas di Alimah ini, ada nggak pengaruhnya? Sebagai seorang perempuan ya saja, lagi sama-sama perempuan nih, kan Jelas. kita urusan domestik dan internasional juga, ngurusin rumah sama pasti bantu suami Produknya jadi santri. teman seperjuangan. Jelas ada ya Umi ya. Iya. Artinya perhatian kita ke anak kan jelas berkurang ya. Jadi kalau memang Dapat waktu saat ini kita dari sudah memutuskan Dr. ada Andika. di titik ini, Allah Dari- memperjalankan sampai kita di Sedang titik ini, terus berarti memang Ya, harapan ya inilah jalan Kemajuan yang pesantren, akhirnya kita kemajuan pilih dakwah. seperti itu. Mau tidak mau Terus kita latihan. mencoba membagi waktu Insya dan Allah ini alhamdulillah. ikhlas ya Salah Umi ya. satu amal usaha. Artinya apa? Sebagian waktu kita ya memang untuk umat gitu loh. Tapi memang ada persentasenya untuk keluarga. Tetap di harian jelas. Ketika kita dari pagi sampai sore karena ada beberapa teman-teman yang memang ibaratnya kayak kerja di sini, kita pun juga ikut stay di sini. Nah, baru ketika di rumah, ya sebenarnya pengen pure untuk keluarga, tapi mau tidak mau, ya Di namanya rumah juga dakwah. ada rumah Iya, Quran. iya, tapi kan ada yang ngajar sendiri Ustazah. Oh, iya, iya. Jadi mau tidak mau ketika kita memang sudah ada di terjun di dakwah ini, kadang-kadang kan tidak mengenal waktu. Iya. Ya, kadang malam pun ya mau tidak mau, abinya juga memang harus ya tugasnya ya entah di lewat WA atau apa tetap ada tugas keluar paling ya memberikan pengertian ke anak yang pertama, yang kedua melobi. Melobi ini jadi curhat ya Umi. Jadi melobi jadi si abi ya, maksudnya biar adalah waktu sedikit untuk keluarga, untuk anak, terutama anak-anaknya kan masih kecil ya Ustazah ya. Jadi kadang-kadang masa-masa emas saatnya bermain dengan abinya, uminya itu pengennya tetap kita berikan. Iya, iya, iya. Ustaz sendiri tanggapannya gimana dari statementnya? Ini kita suami istri berada di jalur ini, maka kita punya peran itu tidak sederhana gitu. Betul nggak sih Ustaz? Tanggapan Ustaz sendiri gimana? Anak-anak dengan adanya aktivitas orang tua yang banyak sekali mengurusi kepentingan umat, sebenarnya kalau menurut saya
profesi ustadz itu seperti profesi sumpah dokter nggak sih? Yang harus standby gitu. Ustadz tuh kan cakupan kerjanya banyak. Dari mulai melahirkan, ustadz diundang, ya kan? Dari akikoh, ya Ustadz ya. Sampai yang sekaratul maut diundang, nikahan diundang. Mohon maaf Ustadz, yang kesurupan juga ustadz biasanya juga dipanggil gitu. Jadi aktivitas kita itu selalu ada saja gitu. Nah ini ya anak-anak ya. Mulai ini. Dan bagaimana keduanya ini begitu Ustaz tanggapannya di keluarga ini, apa semua berjalan baik-baik aja atau malah tambah berkah atau bagaimana itu Ustaz? Bukan rumah tangga biasa soalnya ini, Masya Allah. rumah tangga istimewa. Oke, memang dulu kita tidak sampai kepikiran sampai di titik ini, sampai harus istilahnya mewakafkan diri untuk umat, untuk dakwah Quran ini. Maka di waktu itu masa transisi tetap ada ya. Masa transisi awal mula kita rumah tangga biasa yang ngurusi anak, ngurusi keluarga dan sebagainya. Dan begitu semakin besar amanah ini, ternyata emang Allah sadarkan kita dengan beberapa gesekan Diterbiah langsung dengan keadaan ya. Diterbiasa langsung dengan keadaan sama Allah ya kan. Sampai di titik kita membuat satu komitmen bareng ya kan. Allah nggak akan sia-sia perjalankan sampai di titik ini. Ya kan. Ya sudah, Bismillah kita wakafkan diri kita, wakafkan keluarga kita untuk Allah dan untuk agamanya Allah ini. Nah, kemudian dari situ kemudian ada beberapa poin yang kita sepakati dengan istri, dengan anak-anak kaitan dengan quality time. Ya, hak Allah, hak diri, hak keluarga ya kan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ini Abdi mohon doanya agar bisa istiqomah, bisa membagi waktu, bisa membagi perhatian antara dakwah dan keluarga ini. Amin. Itu kayak ayat di Quran surat Muhammad ya Sat. Iya, barang siapa yang menolong urusan agamaku, maka Allah akan menolong urusan kita gitu. Dan bahkan bukan hanya ditolong tapi diteguhkan. Mudah-mudahan ini semua juga menjadi penyemangat untuk keluarga muda yang udah keluar dari pondok terus nikah, terus akhirnya mikir kita tuh mau dakwah bareng sama istri atau mencari pekerjaan lain. Umat kan butuh sumber cahaya ya Sat ya. Jadi kalau misalnya ada di luar sana ukti atau ahi yang sudah selesai mondok terus menikah, terus kemudian berpikir bahwa kayaknya Ustadz ini nggak ada masa depannya gitu Sat. Iya kan Sat ya. Jadi itu kan kayak bukan pilihan aktivitas pekerjaan untuk generasi berikutnya. Lama-lama Ustadz ini kayak dinosaurus Ustadz, punah karena nggak ada penerusnya. Iya. Ustadz sendiri pengalamannya mungkin ada pesan yang bisa disampaikan dari Ustadz sama Ustazah untuk santri-santri kita yang sudah selesai mondok, punya kapasitas keilmuan namun masih ragu-ragu untuk terjun ke jalan ini gitu karena sudah berkeluarga. Dulu waktu masih bujangan semangat saat dakwah. Setelah menikah kadang-kadang energinya jadi turun karena kepentok sama resiko dapur gitu San. Antara idealisme dengan realita itu akhirnya mengikis sedikit demi sedikit teori yang dipelajari di pondok. Karena Ustadz sama Ustazah ini bukan hanya menghafal teori, tapi sudah teruji secara empiris karena jam terbangnya sudah tinggi nih. Nah, pengalaman Ustazah sendiri jadi istrinya Ustadz itu gimana? Apa suami kita sebagai Ustadz itu kebutuhan dunia itu dicumponi atau enggak gitu saja? Alhamdulillah nih, bersyukur nih karena memang dulu memang tidak ada istilahnya impian, bukan cita-cita, tidak memang setelah nikah kita memang sudah membuat impian kita selama 10 tahun ke depan dan salah satunya masuk itu adalah punya rumah Quran seperti itu. Tapi saat itu kita belum tahu caranya gimana mulai seperti ini. Tapi sampai Allah takdirkan ketika kita sama-sama pensiun dini dari dunia ngajar seperti itu, akhirnya kita bisa membuka awalnya dulu dari bimbingan belajar ngaji sebenarnya itu sampai berjalan ke sini. Ternyata Masya Allah sekali anugerah yang sangat-sangat besar seperti itu nih. Dan ketika
manusiawi ketika di titik menyerah, bukan menyerah, lelah, capek seperti itu ya. Ada kalanya di titik capek, ya Allah, ada di posisi ini tuh rasanya kayak capek seperti itu, tapi kembali ini adalah anugerah yang Allah berikan. Tidak semuanya punya kesempatan terpilih ya. Tidak semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan anugerah seperti ini. Jadi Masya Allah. tidak ada alasan untuk menyerah nih. Berhenti sejenak untuk istirahat boleh, tapi bukan berarti menyerah ya. Iya. Karena pemenang itu gimana tadi lagi, Masya Allah lupa tadi. Bukan yang bukan yang jatuh, tapi yang tidak punya niat. Pemenang itu memulai dari awal sampai akhir. Tidak ada kata menyerah nih. Jadi seorang pemenang itu tidak ada kata menyerah nih. Jadi istirahat boleh. Dan alhamdulillah ini satu nikmat yang luar biasa, dipertemukan dengan beberapa teman-teman seperjuangan yang akhirnya saling menguatkan. Masya Saling Allah. menguatkan. Jadi nggak sendirian ya, betul, laras gitu. Kalau hanya mengandalkan ibaratnya curhat ataupun ngobrol dengan suami yang intensitas waktunya kan utak-utak ya udah seperti gitu itu. aja. Tapi alhamdulillah dengan adanya beberapa teman ini Ada varian ide. Iya betul Iya, sekali. iya, iya. Dan pastinya adalah memberikan semangat Luar biasa. buat saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi ternyata dalam dakwah itu rumusnya benar ya, Sat. Dalam harokah, dalam jamaah ada barokah. Jadi berjamaah itu memberikan keberkahan ya saja ya. Jadi kalau kita merasa butuh support karena ada kawan-kawan, jadi kita tuh punya teman. Iya Masya Allah. Terima kasih banyak kalau saja udah sharing-sharing buat teman-teman yang ada di sekitaran Solo ya, biar bisa silaturahim nih sama Ustadz Hamid di Rumah Quran A5. Tapi sendiri mau ada yang ditambahin nggak terkait pasangan, suami istri yang masih punya anak kecil, terus berdakwah? Yang pertama, setiap kali tempat, mobil khusus Ustadz banyak belajar. Hari ini saya belajar di tempat ini. Yang pertama, 1 tahun yang lalu kurang lebih saya datang ke sini, bangunan itu belum selesai, dan sekarang sudah mau finishing, sudah mau selesai. Pastinya ada kasih sayang Allah di sana. Kemudian saya melihat bahwa sebenarnya saat orang lain di luar sana mencari sesuatu hal yang bagaimana bisa menyelesaikan proyek bangunan ini. Misalkan ini selalu yang menjadi PR bagi sebuah lembaga, bagaimana saya mau membangun. Padahal jawabannya ada di sekitar kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh. Apa yang tadi Umi Rasid sampaikan, yaitu iya betul, kebermanfaatan yang kita berikan kepada umat, kepada orang di luar sana, mereka memberi feedback pada kita. Itu namanya betul, ada semacam hukum kepantasan misalnya. Jadi banyak orang mencari ilmu-ilmu fundraising di luar sana, padahal jauh-jauh misalkan ada eksternal, ada internal. Nah, yang kita garap ini adalah fundraisingnya betul-betul kita ini internal, yang kita bisa manfaatkan dari orang tua santri kita dulu, dan ternyata bisa jadi selesai. Karena saya melihat di satu tempat di pondok pesantren, dia tidak cari fundraising di dunia medsos kesana kesini, bahkan jamaahnya kakek-kakek kebanyakan semua, tapi dari kakek nenek-nenek itu semua setiap hari, bahkan pembebasan lahan 1,5 miliar itu selesai dalam waktu cepat, bahkan dengan bangunan-bangunannya. Karena hukum pantas tadi, ternyata ketika kita memberikan kepada orang lain, pasti orang lain akan melihat, saya diajarkan ngaji oleh guru, saya diajarkan bisa sholat, saya bisa diajarkan tentang perintah-perintah Allah yang lainnya itu oleh guru, sehingga orang di luar sana melihat untuk memuliakan salah satu di antaranya, memerlukan tempat yang nyaman, maka dibangunkanlah oleh masyarakat. Nah, hari ini ada pembelajaran di sini yang pertama. Terus yang kedua, di baliknya kita nih sebagai ustadz atau sebagai pemimpin, keberhasilan kita menjalankan sebuah organisasi, pastinya kalau pasangan itu ada peran istri yang luar biasa. Pastinya. Kadang-kadang ini yang terlupakan perjuangan itu. Kadang-kadang ini yang ketika kita berbicara kepada, misalkan sekarang anak bicara sama antum, misalnya Hamid, antum luar biasa ya, santrinya sudah banyak, bangunannya megah, orang hanya melihat antum. Padahal di balik itu saya meyakini ada seorang istri yang hebat, yang luar biasa. Allah. Bersyukur saja hari ini. Alhamdulillah ya Allah, saya punya tim 10. Terima kasih ya Allah melihat
Karena kalau bilang kurang pasti nggak akan ada cukupnya. Ya Allah. Gitu, nggak akan ada cukupnya. Ya Allah, mudah-mudahan kendaraan saya nanti yang terbaik. Padahal Allah sudah memberikan sekarang kendaraan. Sekarang alhamdulillah kendaraan itu dipakai buat dakwah, dijadikan saksi nanti di akhirat, ya kan? Antum berapa ribu kilometer tuh kendaraan tuh, bahkan sampai rusak, pasti Allah akan ganti yang lebih banyak. Gitu. Dari kendaraan begini, termasuk bangunan ini. Karena saya melihat langsung perjuangan antum di sini, masya Allah. Melihat bagaimana kesungguhan antum. Saya melihat bagaimana antum mengorganize yayasan ini. Jadi kalau misalkan yang anak pahami, ya Ustaz, yang berat itu sebenarnya bukan memulai, Ustaz. Istiqomah, mempertahankan Itu yang berat. Mudah-mudahan antum senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan. Dan antum doakan saya juga, mungkin teman-teman juga dari kita dari Duta Quran diberikan keistiqomahan. Saya itu senang safar, kenapa? Karena dalam safar itu saya senang belajar. Artinya banyak pembelajaran, banyak hikmah. Oh, masya Allah. Sehingga kami ini sedikit banyaknya belajar melihat dari orang lain. Jadi mudah-mudahan tambah sedikit bijaksana. Jadi semakin yakin. Gitu. Nah, itulah salah satu hikmah safar hari ini. Anda datang ke tempat antum, masya Allah. Anda baru datang saja, buka jendela sudah melihat. Ya Allah, tempat ini luar biasa. Saya tidak melihat ini sudah jadinya, tapi saya melihat bagaimana perjuangan antum, benar loh. Saya tidak melihat bangunan ini 3 lantai. Saya tidak melihat antum di sebelah sana menjelaskan. Tapi bagaimana saya melihat bagaimana antum mengeluarkan air mata meminta kepada Allah. Saya melihat bagaimana antum mengurus tim. Jadi Baca dengan jelas ya. terbaca. Oh ya Allah. Jadi sebenarnya ini padahal ini belum cerita. Sudah terbaca semua. Allahu Akbar. Salah di depan sudah. Allahu Akbar. jadi semua pendakwah itu sama. Yang membedakan itu adalah kadang-kadang rasa syukurnya mereka atau tidak, istiqomahnya atau tidak. Jadi Anda tuh kadang-kadang bisa, ketika saya itu coba untuk rasa syukurnya atau istiqomah itu udah mulai kendor saat safar. Kemudian alhamdulillah pulang tuh jadi semangat lagi. Wah, kumpul kantin, semangat. Anak kemarin belajar loh ke pondok pesantren, pondok Alima, ya kan. Kemudian ketemu sama Ustaz, anak bicara, anak melihat dan orangnya begini. Nah, itu sebuah inspirasi yang bisa jadi kebaikan ini menginspirasi orang lain sehingga orang lain itu tergerak. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah orang melihat. Karena banyak orang di luar sana yang menginspirasi orang-orang hebat. Banyak orang baik. Banyak tontonan di luar sana tidak hanya, mohon maaf, menjadi sebuah lelucon atau tidak hanya sebatas hiburan, tapi banyak ibrah hikmah. Dan saya sebenarnya ingin membagikan itu. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Saya ingin memulai kebaikan, mensyiarkan guru-guru ngaji di daerah, di kampung, di luar sana dengan ujiannya sendiri-sendiri. Dengan masing-masing ujiannya. Nggak mungkin, Ustaz. Setiap manusia itu pasti ujiannya. Allah beda-bedakan. Tidak mungkin sama. Ustaz Hamid penasaran nggak bagaimana dakwahnya guru ngaji di Papua? Penasaran nggak? Allah. Ya, jadi Nanti kita kalau lihat di kita channel. silaturahim, Ustaz Hamid jadi bisa lihat, oh di sana kayak gitu. Kalau kita dakwah dan kita itu berpasangan, kita itu seperti punya 2 kaki. Artinya kita bisa lari, bisa juga jalan, atau bisa diam di tempat. Tapi kakinya 2, nggak pincang maksudnya. Dan salah satu kunci rezeki yang jadi keberkahan di sebuah pondok adalah ketika suami dan istri itu saling ridho satu sama lain. Jadi kalau Ustadz Hamid ridho sama Ustazah atau Ustazah ridho sama Ustadz Hamid, hingga kasih sayang di antara kita itu benar-benar semata-mata hanya karena Allah, maka Allah itu akan memantaskan rezekinya itu rezeki yang mubarokan rogodan min haitsu la tahsib, sampai ke soalnya lidahnya ini seperti itu. Dan itu juga yang saya sama Abi alami, Ustaz. Sedikit sharing tentang rezeki ya, Ustaz. Waktu di awal-awal Anda sama Abi itu bikin rumah Quran, betul kata Ustadz, dinamikanya itu ada aja yang ke-trigger. Bahasa anak itu ada aja prahara rumah tangga itu, Ustadz ya. Karena kadang-kadang kita itu ada sedikit rezeki, terus tiba-tiba harus kepake untuk keperluan yang bukan urusan rumah tangga. Nah, kan ada salah satu yang diantara kita itu belum tentu sepaham. Suami kita semangat, pinjem dulu, nanti insya Allah ada, Allah ganti. Karena suami kita imannya udah
levelnya udah tinggi. Sementara istri kita masih kebanyakan pakai logika. Terus istri kita bilang, tapi ini uang terakhir kita, mas kawin kemarin sudah dijual, ini tinggal ini gitu. Kita apa nggak mikirkan anak-anak gitu? Umat terus dipikirin misalnya. Terus suami kita nembang, apa kamu nggak yakin sama Allah? Nah kalau udah kayak gitu udah nggak mempan dalil, nggak usah dikasih dalil, nggak usah dikasih ceramah, tinggal ditarik tangannya, dipeluk, Dek, insya Allah, wah itu kalau udah dipeluk gue saja. Dipeluk, terus insya Allah Dok, selama masnya masih ada, jenengan itu tanggung jawabnya Mas. Wah, ya udah Mas, jangankan ini gitu. Jangan gelang cincin kalung. Bila perlu ginjal ini kalau bisa dijual silahkan untuk mendukung dakwahnya jenengan. Itu karena suaminya berkasih sayang. Jadi bahasa menjemput rezeki itu nggak pakai bahasa metrik atau apa. Bahasa pada pasangan kita, misalnya kalau ada kesulitan, saya tuh sering banget Itu metanya. itu caranya metanya rezeki ya Bi ya. Jadi saya sering banget saat ketika menemukan keadaan, kan mengurus santri itu kemungkinan adanya ujian tuh jadi lebih variatif Set. Kalau kita cuma suami istri paling ujiannya anak sakit, istri sakit, mertua sakit, ipar sakit, ya lingkarannya itu. Tapi kalau udah ada santri, anak orang di kita, santrinya 10, potensi ujiannya 10 di luar kita. Santri motong rumput pakai mesin. Terus belum pernah pegang mesin rumput itu sebelumnya. Hanya karena ingin berkhidmat, semangat tanpa ilmu. Akhirnya baling-balingnya itu terlalu rendah sehingga mantul ke batu. Nah, kerikilnya itu menculit ke mata, masuk ke mata. Itu kan dalam anggaran rumah tangga normal nggak ada tuh Sat. Nah, karena itu titipannya orang tua, jadi kita pun harus bertanggung jawab mengurusnya. Sementara bisa jadi rezekinya nggak cukup gitu Sat. Maksudnya kas pondok nggak ada, ya kan pasti kembali lagi antara suami dan istri. Dek, apa punya tabungan nggak? Kenapa? Santri kita mesti dibawa ke rumah sakit. Waduh, itu kalau misalnya ada yang tidak ikhlas satu sama lain jadi ribut. Semakin ribut, semakin panas, semakin jauh rezekinya. Jadi kalau semakin tenang, semakin sama-sama ridho, semakin ayem, itu justru rezeki itu sebentar lagi datang. Jadi kalau misalnya ada ujian, nah tenang itu kuncinya di mana? Tenang itu bukan kebetulan, tapi diciptakan gitu Sat. Itu yang Ana rasakan. Jadi ketika Ana pernah kena musibah sama Abi, terus tiba-tiba Abi berpelukan, maksudnya saya dipeluk Abi, lalu Abi tanya, gimana perasaan Umi? Insya Allah saya ridho dengan keadaan ini. Insya Allah yang ayah juga ridho, kata Abi. Ayah doain, mudah-mudahan Allah mengganti apa yang diambil dari kita saat ini. Begitu kita berpelukan sama Abi tuh, tiba-tiba solusinya selisih setengah jam ya Bi. Dari kejadian yang menakutkan sekali dengan kabar gembiranya itu selisihnya setengah jam. Setelah kami berdua sama-sama ridho. Nah, gimana ya? Jadi gini, tenang atau ridho itu adalah setengah daripada solusi daripada ujian kita. Jadi justru kalau kita dapat ujian itu tidak tenang atau suami istrinya tidak ridho, itu sebenarnya sudah menjadi masalah yang lebih besar lagi. Tapi kalau ada tenang itu udah jadi setengahnya itu selesai solusinya. Gitu. Jadi itulah yang saya sampaikan juga sama istri. Saya juga selalu diingatkan terus oleh guru kami bahwa ketika ada apapun bentuk ujiannya, kan tadi ya, ujian antum mimpin pondok bertambah lagi, bukan hanya di rumah, tapi ada anak, ya kan, kemudian ada anak santri, kemudian ada gurunya, ada banyak hal lah pokoknya gitu. Nah, ini adalah salah satu guru kami yang mengatakan kepada kami, salah satu di antaranya adalah tenang. Jadi kalau bahasanya kalau ada badai, itu seperti ujian itu seperti badai. Kalau ada badai, angin puting beliung, nggak usah mobat-mabit lari sana lari sini. Justru harus tenang gitu kan. Harus tenang. Kalau kita mobat-mabit keluar, kita bisa ketiban, kita bisa kesenggol, bisa kemana gitu kan. Sama seperti mati lampu. Kalau mati lampu gelap nih, kita panik.
ya udah kita bisa ngebadu gelas, bisa jatuh segala macam. Tapi justru kalau kita tenang dulu, habis itu pelan-pelan nyalain handphone, raba-raba, aman. Kalau kata guru kami sampaikan begitu, itulah kurang lebihnya hakikat kalau misalkan ujian-ujian di pondok, ujian-ujian di lembaga dan lain sebagainya, gitu kurang lebih. Iya. Ustaz kami sendiri nih, setelah ada sampai dengan ke Solo Selatan, harapannya apa, Ustaz? Cita-citanya ke depan ini apa? Harapan Ustaz terhadap gerakan dakwah Quran khususnya di yang dimotori sama Alimah ini, Ustaz? Insyaallah. Harapan dari Alimah sendiri, Ustazah Habib Umi ini, surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 96 gitu aja. Walau an ahlal qura amanu wattaqau, itu yang sering kita tanamkan ke teman-teman, ke diri kami sendiri juga ya. Dan kita pengen ngajak orang sebanyak mungkin kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, balik ke Quran, bahagia dengan Quran. Gitu, sebanyak mungkin ya. Sehingga dari situlah yang kita berharap itu yang nanti yang karyanya, harapannya kita ceritakan sama Rasulullah sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kalau memulai dari sebuah kesempurnaan itu berat, maka harapan kami adalah yang ditanamkan, diajarkan oleh orang tua kami, guru-guru kami, untuk mulai sebuah kebaikan, mulai saja dulu, jangan nunggu sempurna, nanti biar Allah yang sempurnakan. Akhirnya dengan segala keterbatasan kami hari ini, bismillah, Allah datangkan teman-teman, Allah datangkan kawan-kawan, para muhsinin, jamaah, santri yang bareng-bareng kita dekat dengan Quran. Dan mohon doanya, ini Solo ini termasuk kota yang cukup kompleks ya, sehingga kami berharap dengan Quran ini semua bisa kembali menjalin ukhuwah, karena kita sudah lelah berpisah. Masya Allah. Itu. Tapi kalimat-kalimatnya semoga bisa kembali ukhuwah karena sudah lelah berpisah. Iya, memang masing-masing itu nggak menyenangkan ya, Sat. Allah. Saya sendiri sebenarnya, Sat, dengan kunjungan dan mendokumentasikan setiap safar, harapannya itu khususnya kaum muslimin itu meningkat optimismenya bahwa negara kita, negeri kita, atau minimal tempat tinggal kita itu nggak kekurangan orang baik gitu. Karena selama ada guru, apalagi guru Quran, kita masih ada penerang di tengah-tengah kegelapan ini gitu. Mudah-mudahan keikhlasan, ketulusan para guru Quran ini juga menjadi semacam counter gitu, Ustaz, atas informasi-informasi negatif yang melelahkan dan membuat putus asa, khususnya kaum muslimin. Masih banyak loh guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang tulus, orang-orang baik yang siap membimbing kita, bukan hanya selamat di dunia, tapi insya Allah bisa berkumpul bersama-sama satu surga bersama Rasulullah. Makasih banyak loh, Ustaz, udah menerima kami malam-malam begini, padahal Ustaz pasti capek. Semoga satu hari nanti Allah berkenan mempertemukan kita kembali, Ustaz ya, dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih banyak sekali lagi, Ustazah ya. Hutan belantara ini jalan nanti. Wah, luar biasa. Sampai juga Di lereng lereng Bukit Menoreh. Bukit Menoreh.